Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wow. Oke. Banyak tergugat kan? Mas Camim liburan kemana weekend? Weekend besok insya Allah ke Terawas kan? Mau lewat mana? Banyak yang nungguin kamu di jalan. Waduh. Banyak yang nungguin kamu di jalan Terawas pokoknya. Cegat pokoknya kalau arah Terawas. Cegat aja dicegat, wes. Masih Sidoarjo wes. Telah mengganggu ketenangan publik. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali obrolan kita ya. Obrolan kita kemarin. Kemarin itu bahas apa ya? Kemarin tuh kita bahas yang kesedihan ya. Jadi kesedihan itu prosedur yang tidak lengkap gitu ya. Ada prosedur yang tidak lengkap. Jadi kalau dalam peta kesadaran, ya, jadi peta kesadaran itu ada yang disebut ini ya. Ini ya. Yang rewel. Jadi kita cariin halaman dulu. Apa namanya? Kesedihan itu karena prosedur yang tidak lengkap, tapi sepertinya itu kalau diteliti ya, kalau hasil catatan saya pribadi selama transendensi itu biasanya prosedur yang tidak lengkapnya di fase penyusuhan. Jadi dalam kehidupan ini ada prosedur. Ada prosedur. Prosedurnya itu ya ini prosedur omni namanya. Prosedur omni. Jadi prosedur omni itu menerjemahkan kehendak Tuhan. Jadi dalam peta kesadaran itu kan paling tinggi itu kan ultimate present. Ultimate present. Kesempurnaannya. Ultimate present itu kesempurnaan Tuhan. Ini dimensi 10. Dimensi ke-10, kesempurnaan. Di bawahnya ini ada namanya self-realization. Yang ini yang disebut dengan kehendaknya. Dulu kehendaknya ini saya gabung dengan omni. Ya dulu tahunnya dimensi 8 ya. Akhirnya kehendaknya saya gabung. Setelah mengalami proses ini, ternyata itu enggak. Self-realization ini kehendaknya. Ini dimensi yang ke-9. Kehendaknya. Nah, kehendaknya ini kemudian tuh diterjemahkan menjadi 3 omni. Menjadi 3 omni. Jadi jadi kehendaknya itu melalui prosedur omni itu. Ya kan? Lah ini kemudian tuh yang 3 ini di dalam kehidupan tuh diperagakan oleh ibu. Kapan? Saat hamil, saat melahirkan, saat menyusui. Itu 3 omni itu.
Jadi kalau ada yang rewel gitu ya, kalau ada yang rewel, nggak sabaran, itu pasti dia ilusinya itu ilusi Rob, omniscience. Dia kira dia yang paling tahu jiwanya sendiri. Sehingga itu menuntut. Nah, itu proses kelahirannya biasanya agak sulit itu. Itu dari hasil pengamatan saya, ngamatin anak-anak gitu ya. Ngamatin. Ngamatin. Agak sulit. Jadi, kena ilusi omniscience. Ilusi Rob. Agak sulit dia itu. Maunya itu, ya orang ngikutin dia. Nggak mau menunggu. Nggak mau menunggu. Coba di ini ya, coba diteliti-teliti ya. Omniscience. Ini omnipresent. Omnipotent. Makanya cocok lagu-lagunya dengan yang tadi ini ya. Pas istri lagi hamil, suaminya main macam-macam ya. Main lato-lato juga. Itu nanti hati-hati itu. Nanti anaknya itu nanti kena ilusi omnipotent. Ngelawan aja. Semuanya dilawan nanti. Ini dimensi ke-8. Semuanya nanti dilawan. Itu berarti pas kehamilan itu, ilusi omnipotent itu menguasai jiwa ibunya. Hati-hati nih, hati-hati. Jadi ini pas kelahiran, ini pas kehamilan. Ini lalu yang menyusui. Menunggu itu menjenuhkan, yaitu ilusi namanya. Ilusi omniscience. Jadi kamu merasa tahu yang kamu butuhkan, padahal itu ilusi. Makanya itu untuk mengatasi ilusi omniscience ini harus dengan biizni rabbihim. Jadi apa yang kamu terima itu sudah dengan biizni rabbihim. Apa yang kamu belum terima itu juga sedang dengan biizni rabbihim. Jadi kelahiran itu biizni rabbihim gitu. Tanya ibu-ibu. Waktu lahirnya itu harus dengan biizni rabbihim. Nggak bisa bidan tuh mempercepat, memperlambat, nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya sesar. Wah itu kalau kita lihat prosedur sesar itu jangan-jangan tuh ada unsur ketidakmampuan kita memahami biizni rabbihim. Ada ilusi maha tahu. Ya ini temuan ya. Jadi jangan sampai Bang Aswar anti sesar. Ya enggak gitu. Belum sampai ke sana sikapnya itu. Ini baru pengamatan. Pengamatan saya gitu ya. Karena dalam 3 tahun terakhir ini overload sesi transendensi, jadi ngerti. Banyak banget datanya itu. Oh ini sini, ini di sini. Dan saya konfirmasi, kamu lahirnya gimana waktu itu? Kata ibumu. Sulit banget. Iya. Ilusi omniscience. Jadi aslinya itu belajar kesadaran tuh apa ya? Ya, itu jelas gitu dalam kehidupan. Nah, kalau ayah itu di kehendaknya. Sudah kehendaknya itu kita diturunkan di tulang sulbi ayah kita. Sudah kehendaknya itu.
Jadi nggak usah, waduh kenapa nggak diturunin tulang sulbinya Pangeran Charles. Lo itu kamu melawan kehendaknya kalau kayak gitu itu. Kamu melawan kehendaknya. Bapak aku ya itu kamu mengalami ilusi nasabnya itu kan. Itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Maka kemudian ini untuk orang tua ayah ibu, lo ini diperhatikan perkembangan jiwa anaknya. Jangan-jangan tuh jiwa anak ini sudah mau menolak nasabnya. Mau menolak prosedur yang lengkap ini. Nah, itu periksa, itu pasti cek. Itu dicek, itu pasti tanya ayah sini, mana ayah ibunya? Mana ayah ibunya? Nasabnya mau diganti ke nasabnya Pangeran Charles. Itu kehendaknya kok. Kita nggak bisa milih nasab. Nggak bisa milih nasab. Yang milihin kita ibu itu ya bapak kita gitu. Yang milihin ibu kan bapak kita. Ya kan? Jadi ini mohon ya ini kesadaran tuh jadi ilusi itu sebenarnya sudah dari dimensi 9 itu bisa ilusi dari dimensi 9 ke dimensi jadi ini dari atas ini itu menjadi ilusi dalam dimensi ketiga. Dimensi ketiga. Ilusi keilahian. Ilusi kehendaknya. Nah, itu cirinya itu kalau yang bermasalah dengan bapaknya mau bunuh diri dia. Nah, itu. Dengan nasabnya itu tidak suka dengan nasabnya. Ada ilusi dengan nasab. Ingin bunuh diri. Gejala bunuh diri hari ini itu bisa kalau dari kesadaran, wah itu mereka bermasalah di level kehendaknya. Bermasalah besar di situ. Pasti dengan ayahnya. Wong itu mau bunuh diri. Peniadaan kan itu. Peniadaan kehendaknya. Itu ilusi. Itu ilusi. Seperti itu. Jadi ilusi. Di sesar milih tanggal cantik Bang. Nah, itu nanti itu bahaya itu kena ilusi omniscience. Kena ilusi omniscience. Jadi ini bagi bapak-bapak, kalau istrinya melahirkan tirakat memang. Dari kehamilan, kelahiran sampai menyusui, ayahnya yang harus banyak tirakat biar anaknya tidak kena ilusi keilahian ini. Ilusi keilahian itu ada 4. Satunya itu kehendaknya. Ada kemudian ilusi omnipoten, omnipresent, omniscience. Makanya hal yang sudah di ini agama itu jangan agama itu lo itu linier memang ngatur yang di sini, tapi itu urusannya dengan yang non linier gitu syariat itu. Jangan dianggap ini hanya hukum positif lo enggak. Wong tatanannya Rasul kok. Tatanannya Rasul itu ya seperti itu. Biar jiwa itu tidak susah hidupnya. Ya susah. Sampai anak itu ngelawan bapaknya, itu ada ilusi dengan kehendaknya. Ilusi keilahian levelnya level kehendak. Sampai ngelawan bapaknya. Kalau lihat anak itu nanti sering lihat bapaknya marahin mamanya, itu nanti bisa dilawan juga itu. Omnipoten. Prosedur omnipoten itu nanti bisa muncul sebagai ilusinya gitu ya. Sebagai ilusi. Oke, itu nah. Jadi sebenarnya gampang melihat archetype-nya gitu. Archetype ilahiyah aja. Archetype ilahiyah itu ada 4. 1 ayah, 3 ibu. Tapi kemudian jangan dibandingkan kalau ibu lebih banyak. Ya memang lebih banyak, tapi itu ayah itu dia 1 tapi kehendaknya itu.
Jadi jangan diperbandingkan. Jangan diperbandingkan 3:1, bukan perbandingan kan. Bukan perbandingan itu. Bukan kayak campur semen. Ya kan, semennya 1 ini, pasirnya 3. Berarti lebih kualitas semennya. Ya enggak. Itu pola pikir konflik itu parah. Enggak begitu kan. Gimana mau tirakat, Bang? Bapaknya lagi main lato-lato. Itu tirakat pakai lato-lato. Subhanallah, subhanallah. Ya ini apa ya, kalau di sesar ini jangan dikonflikkan dengan medis ya. Maksudnya itu kecenderungan. Jadi jangan ke fakta medis, ke fakta jiwa dulu. Kalau dirunut itu ya kenapa susah? Karena pasti ada ilusi omniscience. Makanya susah gitu. Kalau nggak ada ilusi itu nggak susah. Jadi berarti ilusi omniscience itu sudah dari ibunya berarti kan. Sudah dari ibunya mengalami ilusi omniscience yang parah sehingga untuk melahirkan saja susah dan harus disesar. Kan ke sana larinya, bukan kemudian terus kalau sesar gimana, Bang? Dibiarin mati bayinya. Kan nggak begitu, SpongeBob. Kan nggak begitu cara berpikirnya kan. Nggak begitu. Jadi periksa apa namanya ini, periksa kesadaran ilusinya apa gitu. Ya jangan sampai pas sudah melahirkan baru periksa ilusi, ya nggak sempat belajar lagi. Itu sudah di kerongkongan namanya itu. Pas melahirkan baru transendensi, ya nggak bisa. Ya sebelum jauh-jauh sebelum menikah, ilusi omniscience sudah dilarutkan gitu. Jangan pas lahiran berpikirnya itu udah berpikir kayak bidan. Kita kan bukan bidan. Ya kan? Jadi berpikirnya itu jauh. Kalau yang sudah terjadi ya biarin. Kita juga nggak bisa nolong. Pas lahir dipisui, orang diajani. Jadi itu ya, jadi itu. Nah, banyak orang mengalami kesedihan. Itu karena dia ilusi omnipresent. Kekurangan rasa cinta. Cinta Tuhan itu kan dalam omnipresent itu ada berapa? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Wadud, ada Al-Latif, ada Al-Bir, ada Ar-Rauf. Berapa? Ada Allah. Allah itu masuk omnipresent dia. Omnipresent. Ya, 7. Persoalannya itu sebenarnya adalah pada proses. Jangan kita berpikir tuh pas sudah fakta gitu. Kan udah nggak bisa dilakukan kalau sudah di kerongkongan itu kan udah nggak bisa kan. Sebelum lahiran, sebelum nikah gitu, larutkan dulu ilusi keilahian gitu. Nah ini sudah direbus, lalu Bang nggak jadi gimana ini? Nah, kan nggak bisa begitu. Itu namanya prosedurnya sudah nggak kena gitu. Nggak bisa diterapkan ke prosedur yang ideal. Kenapa? Kamu sudah bikin gitu. Itu namanya nasi sudah jadi bubur. Nah ini kan kita berpikirnya itu nasi belum jadi bubur, masih disawah ininya itu, masih ditanam, masih jadi padi, belum jadi beras. Sudah berpikir biar tidak jadi bubur. Jadi namanya ini prosedur dia. Jadi Asmaul Husna itu sebenarnya prosedur. Prosedur kehidupan. Ya kan? Prosedur kehidupan. Itu universal intelligence, Asmaul Husna. Kecerdasan universal.
Lah itu yang menentukan itu ibu. Karena ibu yang membawa 3 jenis ini. Ibu. Itu kemudian di secara sains, ibu yang menurunkan gen kecerdasan. Ya karena menjalani tiga fase ini pada bayi, pada jiwa itu kan. Hamil, lahirkan, nyusui. Kan gitu. Kalau sempurna itu ilusi keilahiannya berkurang. Prosedurnya itu sesuai SOP. Prosedur. Jadi yang omni namanya prosedur. Seperti itu. Ya ini ilmu Jomlowati ya. Yang sudah terlanjur jangan tanya saya gitu. Ini untuk ilmu jomblo. Ya nggak tahu saya kalau anaknya sudah terlanjur itu ya mboh. Ini ilmu untuk jomblo. Ya. Ini ilmu untuk yang, ya maksudnya itu yang jomblo-jomblo cepat jalani pencerahan sepasang gitu. Biar nggak diturunin ilusi keilahian itu pada anak. Seperti itu. Kayak itu ya. Soalnya kalau sudah turun dimensi 3, ilusi keilahian. Ilusi keilahian ini kan dimensi 3 yang jatuhnya. Ya kan? Inilah kemudian tuh yang merusak kemanusiaan. Ilusi keilahian ini. Jadi ada prosedur keilahian yang dilanggar. Karena ilusi keilahian. Oh itu transendensinya kan udah mudah. Lihat saja buku Power Force. Udah pernah baca belum buku Power Force? Yang tercerahkan di dunia ini, yang LOC 700 kata Hawking, itu yang 600 deh. Yang 600 itu 10 juta orang, hanya 1 orang. 10 juta orang hanya 1 orang. Bayangin. Berarti 9.900.000 itu mengalami ilusi keilahian yang parah. Ya kan? Lalu pusing mikirin nasibnya anak. Gimana anak saya ya? Bakatnya apa? Loh, kok bakat? Saya dulu minum air tajin. Iya. Buburnya nggak bubur sun. Labu. Iya, labu dulu saya kata ibu saya. Nggak ada apa ya sun-sun itu kan belakangan itu. Tahun 90-an lah itu ya. 80-an itu kata ibu saya. Kalaupun ada nggak kebeli. Makannya pakai labu. Jadi generasi labu ternyata lebih ini juga. Yang tidak jomblo bersabar untuk melanjutkan ilusi selanjutnya. Masya Allah. Ini Bang Juhdi ini. Ya kan? Untuk melanjutkan ilusi selanjutnya. Masya Allah, ini prosedur ilusi. Bagaimana mengatasi ilusi keilahian yang jomblo? Tercerahkanlah. Kamu larutkan ilusi keilahian sejak sekarang. Jangan cari pacar dulu. Kebanyakan cari pacar. Jangan, selesaikan dulu ilusi keilahiannya. Kalau kamu sudah selesai, baru pacarnya juga selesaikan. Karena digugat pasangan itu meringis. Yang nggak enak. Kata yang jalani. Saya mah tahu apa. Nah ini malah ada cari yang kedua, yang ketiga, yang belum ada ilusinya. Wah, kamu langsung diilusi nih. Kamu langsung diilusi. Dulu makan kamama ya, betul.
Ya ini ilusi aja, ilusi. Ya LOC itu sebenarnya untuk mengukur ilusi yang masih tersisa di jiwa. Ilusinya itu ya sampai 9 lah ya. Sampai 9. Nggak ada orang ilusi maha sempurna. Nah, mungkin ada ya, megaloman itu. Bisa juga sampai sini, tapi itu kekuasaan biasa. Itu pada level yang lebih tinggi. Penguasa. Ilusi maha sempurna. Bisa juga sampai sini ternyata ilusinya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilusi keilahian maha sempurna, maha berkehendak, omnipoten, ilusi, dan sebagainya. 5 ilusi keilahian. Kalau itu, apa namanya, terjadi pada kemanusiaan itu menuju binasa. Menuju binasa. Dan itu solusinya harus dengan jalur pencerahan. Nggak bisa sekolah ke Harvard. Harvard nggak ada urusan dengan ilusi keilahian. Dia urusannya hanya dengan kurikulum. Kurikulum. Tapi itu dia tidak, ya lumayan lah. Ada apa namanya? Ada upaya, tapi tidak tuntas gitu. Karena tuntasnya sampai di spiritual, di keilahian. Oke, itu dulu ya pagi ini, karena interlose saya belum mandi, baru datang ini. Baru datang dari Jogja. Oke, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas Camin ya, bawa bodyguard. Kamu Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah jam 10 kita dan mentoring ya. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.